Assalamualaikum, ketemu dengan podcast Bekas Baru. Kali ini saya mau ngobrol bareng sama CEO-nya bekasbaru.com dengan Mbak Atalia. Assalamualaikum. Oke, sebelumnya ini baru pertama kali ya Mbak ini muncul. Panggilannya Mbak Lia, namanya Talia. Kalau mau nego-nego bareng, nah ini di sini. Mbak Lia, saya mau nanya, mau sharing ya tentang apa sih itu Bekas Baru. Jadi kan namanya bekasbaru.com, itu apa sih? Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Saya Talia. Saya yang biasa kalian panggil halo Bang, halo Kak, halo Mas, halo Om. Saya admin yang pegang Instagram, pegang WA juga. Bekas Baru itu apa sih? Bekas Baru itu awalnya konsepnya semua barang bekas dan barang baru. Cuman karena kita spesialisnya di F&B, jadi banyak barang bekas yang dari ex cafe, ex hotel, gitu, ex resto, gitu. Apakah cuma barang-barang yang dari ex cafe? Enggak juga. Banyak barang second yang non cafe, misalnya sepatu atau stick golf, itu pun ada. Tapi kebanyakan kalau yang non cafe, teman-teman itu titip jual. Oh gitu. Kalau berarti apa aja bisa dijual di sini ya? Bisa. Bahan baku minuman kayak ini contohnya saya tadi lihat Boys ada. Ada bahan baku, ada alat-alat cafe juga ada. Bahan baku ada berapa merek? 10 lebih? Lebih dari 10 merek. Kita sebenarnya banyak permintaan dari teman-teman untuk merek ini, merek ini, merek ini. Kita memang batasi untuk beberapa merek yang best seller di area Jawa Timur. Oke. Kalau ini saya lagi di toko Bekas Baru yang di Jogja ya. Jadi ini di terasnya lagi di Jogja. Sama saat ini toko Bekas Baru ada di Malang, Jalan PS Riyadi ya. PS Riyadi nomor 76. Di daerah Rorodowo, Pasar Rorodowo. Untuk rencana buka di mana lagi selain di Malang sama Jogja? Nah. Jogja ini cabang kedua. Kita masih trial and error di sini di Jawa Tengah, di Jogja. Insya Allah next projectnya kita Bali, Bandung. Bali sama Bandung. Bali. Jakarta. Soalnya kayaknya lihat banyak yang Mbak Jakarta. Jakarta gimana? Jakarta prospek, tapi mungkin setelah Bandung baru kita arahnya ke Jakarta. Kita nggak ke Jakarta dulu karena udah banyak banget di Jakarta untuk penyedia barang, bahan, terutama ekspedisi juga gampang ke Jakarta. Biasanya ke daerah dulu yang agak susah cari bahan dan alatnya. Berarti pertama ini Malang, terus Malang udah berapa tahun? 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Jogja ini baru setahun lebih Setahun. Terus Bali? Bali insya Allah naik project kalau nggak ada halangan 1-2 bulan ini, doakan ya teman-teman. Liburan Bali. Supaya kita bisa liburan ke Bali sambil kerja, dapat cuan. Oke. Habis Bali terus Bandung. Bandung rencananya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kita arahnya ke luar Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua sangat prospek. Terus daerah Indonesia Timur prospek sekali. Oke, jadi ditunggu aja nanti. Terus untuk Bekas Baru sendiri selain alat sama bahan baku ini ada apa aja sih? Pembeda kita sama toko-toko yang lain, mungkin kalau teman-teman ke Bekas Baru minta diajarin cara mengoperasikan mesinnya atau pengen tahu rasa bahan bakunya, sirupnya, itu bisa kita bantu. Kita ada bar experience-nya juga. Berarti kalau ke toko Bekas Baru bisa bikin kopi gitu? Bisa. Oke. Jadi kalau ke toko Bekas Baru bisa bikin kopi sendiri atau nyoba-nyoba alat. Kalau untuk buka itu biasanya jam berapa? Kita aktifnya jam 9.30 sampai jam 20. Kalau itu untuk
online pelayanannya jam berapa sampai jam berapa? Online 27 jam ya teman-teman. Jadi kapan aja mau pesen online via marketplace atau WA, sebisa mungkin kita respon secepat mungkin. Oke. Servis mesin kopi di sini ada? Servis mesin kopi ada. Biasanya banyak dari luar Malang dan luar Jogja yang ngirim barang ke tempat kita juga, karena mungkin di daerah teman-teman ada kendala kerusakan mesin tapi nggak tahu ini mau benerinya di mana gitu. Di tempat kita bisa. Saya baca sekilas ada jual beli, titip jual, sama tukar tambah. Nah, bisa dijelaskan nggak maksudnya apa? Jual beli maksudnya apa? Jual beli udah biasa kita dengar jual beli. Saya jual, Anda beli, Anda jual, saya beli, itu Oke, bisa. itu berarti jual beli. Kalau titip jual? Kalau titip jual, misalnya ada barang yang di luar kapasitas kita, atau barang kita lagi overload, itu teman-teman bisa titip jual barang di tempat kita. Sistemnya sharing profit. Bisa dari teman-teman harga net misalnya 10.000. Atau sharing profit potong fee manajemen 10%, itu juga bisa. Oke, itu untuk titip jual. Kalau tukar tambah? Kalau tukar tambah biasanya teman-teman ada yang mau upgrade mesin atau downgrade mesin. Aku punya mesin ini, bisa nggak aku tukar sama mesin ini? Itu insya Allah bisa. Tapi kira-kira barang di bekas baru ini semuanya aman ya? Safe ya? Maksudnya? Safe ini dalam arti pertama nggak ada kerusakan, ada garansi toko, ada garansi resmi gitu. Semua barang second di tempat kita ada garansi. Garansi toko 2 bulan untuk kerusakan mesin. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti kalau barang dipakai rusak gimana, kita ada garansinya. Kalau mesin baru, hampir semuanya garansi resmi, gitu. Kalau mesin second yang udah nggak ada garansi resminya, udah lewat masa garansinya atau kartu garansinya hilang, itu kita kasih garansi toko. Oh, ada garansi toko. Kalau gini, di sini kan konsepnya banyak nih, kayaknya one stop shopping ya, one stop shopping. Beverage, bahkan nggak cuma beverage, kitchen juga ada ya? Kitchen ada, tapi nggak selengkap untuk beverage ya. Kita kitchennya terbatas. Bisa by katalog atau by order, kita bisa bantu siapkan kalau teman-teman butuh untuk kebutuhan kitchen. Oh ya, katanya gini, katanya teman-teman nih, ada beberapa produk yang di katalog nggak ada, apa bisa order? Oh bisa banget, bisa banget. Berarti nggak terbatas di katalog aja ya? Nggak terbatas di katalog. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin cari apa nih? Cari yang kebetulan di katalog nggak ada, misal Veloprismo. Saya lihat nggak ada soalnya di katalog tadi ya. Itu berarti bisa pesan ya di sini? Bisa Kak, tapi gini, ada beberapa yang kita ada kerjasama sama distributor. Itu memudahkan kita untuk after sales atau servisnya. Jadi hubungannya sama garansi, gitu. Semakin kalau kita ada kerjasama, memudahkan kita untuk mendapatkan fasilitas itu, akses ke service centernya itu gampang, gitu. Kalau untuk produk yang nggak dijual di Indonesia itu kayak gimana? Kayak misal, saya tahu beberapa alat kopi ya, itu distributor atau importernya nggak ada di Indonesia. Nah, itu gimana? Diterima nggak? Untuk dijual? Jual, titip jual, atau servis? Kalau servis bisa. Kalau jual, kita pertimbangkan beberapa barang yang memudahkan pembeli selanjutnya mendapatkan after sales atau komponen servisnya. Oke. Suku cadangnya? Suku cadang. Suku cadang gitu. Ada beberapa merek besar, misalnya DeLonghi. DeLonghi itu ada distributor di Indonesia, ada service center di Indonesia ada, tapi seri tertentu dia nggak dijual di Indonesia. Ya, dengan merek yang sama, tapi seri tertentu nggak dijual di Indonesia. Nah, itu kalau ada kerusakan, kita bisa inden pesen di luar, tapi waktunya lama gitu. Iya sih, waktu itu soalnya saya ngalamin punya mesin kopi VBM Revolution, terus ada Simonelli Apiai ya, bukan yang II, bukan Apia 2, yang satu. Itu ada beberapa seri, soalnya yang
yang nggak ada di Indonesia, nggak dijual di Indonesia. Beberapa mesin kopi yang lainnya juga banyak. Berarti itu tetap bisa dijual di sini, Bisa, nitip jual. bisa. Spare part bisa diusahakan ya. Bisa. Oke, berarti enak. Titip jual juga bisa. Bisa titip jual, Oke. bisa. Jadi enak sih. Ada, berexperience. Jadi kalau mau ngulik menu, bahan baku itu ada. Kalau boleh tahu untuk bahan baku yang saya masih belum jelas itu bahan baku merek apa aja. Ini ada Mbois, ini dari Malang ya. Buat ini dari Malang. Terus ada yang tadi saya lihat di dalam ada Denali, ada Ada Taufin, ada Da Vinci Gourmet, ada Siropen, ada beberapa brand Tutu. lain. Tutu ada, terus Deliveroo. Banyak sih bahan baku. Itu untuk sirup sama powder. Teh coklat gitu ada. teh coklat ada. Kalau misalnya teman-teman request ya, ada aku mau bikin menu baru, bahan bakunya ini, tapi di toko nggak ada, itu bisa request. Kita usahakan untuk menyediakan bahan baku tersebut. Karena mungkin keterbatasan kita untuk informasi barang baru yang atau varian baru, bisa dibantu teman-teman untuk info ke kita apa-apa aja yang dibutuhkan. Oke. Berarti di sini kesimpulannya sangat fleksibel sekali. Mau cari apa aja sesuai jargonnya one stop shopping. Jual beli, titip jual sama tukar tambah. Jadi teman-teman bisa langsung ke sini. Oh ya, sama satu lagi. Ada kalau butuh jasa konsultasi kafe. Nah, itu apa itu? Kita ada kerjasama sama konsultan kafe, atau kita juga kerjasama sama pelatihan barista. Itu bisa bantu teman-teman yang mau memulai usaha supaya kita nggak salah langkah. Misalnya step-step apa aja nih yang harus dilalui kalau aku mau bikin kafe. Jangan sampai teman-teman udah beli bahan, udah beli alat tapi nggak kepake karena nggak sesuai konsep atau melebihi budget gitu. Itu bisa kita bantu referensikan ke EQ atau ke MLK konsultan. Oke. MLK konsultan sama EQ. Oke, kalau gitu. Jadi sudah jelas, karena banyak sekali pertanyaan ya yang pasti bekas baru ini. Ada yang bilang thrift pakaian, ada yang bilang sama terakhir ada di pin di Instagram itu terkait penipuan. Nah, itu apa itu? Ya, sebenarnya banyak komplain ke kita yang sudah transfer tapi kok barang nggak dikirim dengan nama yang hampir sama dan logo yang hampir sama. Kita selalu ingatkan ya teman-teman untuk safety dalam, atau apa ya bahasanya? Hati-hati dalam bertransaksi. Hati-hati dalam bertransaksi, benar. Oke. Kita selalu mereferensikan untuk customer untuk mau nggak video call biar tahu barangnya, biar tahu real barangnya gitu. Terus ada teman yang nanya, kok nggak dikasih watermark? Karena ada beberapa reseller kita juga yang ambil gambar dari sosial medianya kita. Jadi kasihan teman-teman reseller yang memang benar-benar cari uangnya dengan menjadi reseller, kan mereka ambil barangnya di kita, ambil gambarnya juga kadang dari sosial medianya kita gitu. Tapi teman-teman bisa cek melalui cek rekening. Pernah nggak nomor rekening tersebut dilaporkan sebagai penipuan? Terus teman-teman cek tempatnya, kalau bisa minta videonya gitu. Itu memudahkan kita untuk bertransaksi secara aman, atau melalui marketplace gitu. Melalui Tokopedia, Shopee, apa aja yang membuat kita sama-sama aman dan nyaman. Jadi gini, karena banyaknya kasus penipuan virtual ya di digital, saran saya ke teman-teman, hati-hati, jangan kebujuk harga yang murah. Ini yang pertama. Terus yang kedua, pastikan. Jadi sebelum transfer bisa minta video call. Kalau di Bekas Baru diterima ya video call. Diterima. Kita ada admin store ya yang siap terima video call, karena nomor tersebut itu standby di toko. Oke. Jadi ada nomor toko, ada nomor WA admin. Langsung cek aja di Bekas Baru, disambung ya, bekasbaru.com.
Jadi jangan diubah, ada bekas underscore, bekas kemudian tanda penghubung dan lain sebagainya. Tolong jangan percaya di web selain itu .id kayak .net, karena yang kepake, yang terdaftar adalah bekasbaru.com. Kita udah Mbaknya ya udah bantu laporan ya? Iya, kita udah bantu laporan. Sebenarnya ini bukan yang pertama, kita udah mulai 2 tahun yang lalu kita pernah laporkan, tapi memang belum ada respon berarti dari pihak terkait. Jadi yang saya dengar dari Mbaknya, Mbak adminnya itu, admin toko sudah dilaporkan, cuma harusnya yang ngelaporin itu korban. Jadi ada kesamaan konten yang digunakan, ya foto, videonya dipakai. Ini kurang bisa menjerat. Nah, jadi yang pertama hati-hati aja dulu. Yang kedua pastikan foto, pastikan video. Kalau foto jangan video. Jangan percaya kadang pin lokasi. Banyak orang yang pin lokasi tapi nggak sesuai. Tapi yang jelas datang ke bekasbaru.com, di situ ada nomor telepon ya, nomor telepon yang resmi semuanya di yang bekasbaru.com. Terus terkait plan nih, plan ke depan Mbaknya apa nih, Mbak di toko bekas baru ini? Plan yang paling apa ya, yang paling keren atau apa? Yang saat ini masih belum ada, mau ditambah apa lagi nih? Masih bingung karena soalnya konsepnya one stop shopping, semuanya udah ada, jadi nggak ada penambahan lain ya, itu aja dikembangin. Pengembangan mungkin lebih ke product knowledge, barang-barang baru, tren-tren yang baru gitu, tapi tetap kita butuh masukan dari teman-teman apa yang kurang dari bekas baru. Biasanya ada teman-teman yang nanya, sirup ini ada nggak? Kita belum sediakan, tapi teman-teman bisa nggak dibantu pesankan, bisa nggak dibantu sediakan, karena kebutuhan saya kontinu, itu bisa diinfokan ke kita juga. Terkait untuk maklun, nah ini saya ingin tanya lagi, maklun sama white label. Jadi misal ada nih sirup kayak gini, sirup kayak gini, kemudian ada orang yang minta, mas aku nggak mau pakai merek ini, mau maklun pakai brandku sendiri karena cabangku udah banyak, bisa nggak? Untuk produk tertentu ya, produk Boys kita ada eksklusivitas hak untuk memberi maklun ke customer. Misalnya ada beberapa teman-teman yang sudah bikin franchise. Franchise kan biasanya dia ada resep rahasia atau resep khusus buat cabang-cabangnya. Mau minta dibikin mereknya sendiri itu bisa. Oh, bisa. Gitu. Rasa bisa custom juga ya, Bro? Rasa bisa custom. Oke. Jadi enak, teman-teman bisa langsung hubungi bekas baru. Sama mungkin terakhir pesan dan kesan. Nih, apa ya pesan buat teman-teman pelaku usaha F&B di Indonesia apa nih? Pesan buat teman-teman yang sudah jalan, tetap semangat. Naik turun dalam usaha itu biasa, yang penting kita tahu, kita punya plan ke depan kita seperti apa. Plan jangka pendek, plan jangka panjang. Kalau kedaiku sepi, aku harus bagaimana? Kalau kedaiku ramai juga aku harus bagaimana? Karena nggak hanya sepi, pas ramai pun kadang kita di luar kapasitas yang kita nggak bisa jangkau, akhirnya customer jadi kecewa, itu juga masalah. Sepi masalah, ramai ya masalah. Itu tetap belajar, inovasi, sama-sama belajar. Kalau mentok datang ke bekas baru ya ada solusi. Iya, bisa konsultasi sama tim kita. Kita juga ada tim konsultan, kita juga ada tim belajar. Kalau di toko karena keterbatasan waktu, mungkin teman-teman di toko nggak bisa maksimal bantuin teman-teman yang lain untuk nyoba mesin satu-satu gitu. Bisa diagendakan, aku mau coba ini, atau bisa ikut kelas. Berarti kalau seandainya mau beli mesin baru bisa dicoba. Kalau seandainya mungkin tim yang ada di toko masih bingung, bisa terjadwal ya. Betul. Oke, jadi enak. Langsung aja ke bekas baru. Itu tadi sedikit pesan dari Mbak CEO, Mbak CEO bekas baru, Mbak Atalia. Oke, terima kasih buat waktunya.
Sama-sama. Terima kasih buat waktunya. Teman-teman kalau ada kebutuhan beverage ataupun food mau bisnis, konsepnya bisnis kuliner ya, bisa langsung datang ke Bekas Baru. Terima kasih buat waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.